Ya, saya pikir mohon maaf Pak ini. Ya ini kan sudah menimbulkan sebenarnya dampak Ya. gitu loh. Ini saya mengatakan eh, bagi masyarakat itu memang Ya. harus hati-hati memilih unit link kalau saya. Ya. Harus hati-hati memilih unit link gitu kan. Ya memang kita harus jangan terpengaruh oleh yang namanya marketing gitu kan Pak ya. Yang Ya. namanya Ya. ya godaan ataupun apa. Ini karena ini menjanjikan semua. Ya. Nah, kita harus melihat kondisinya gitu loh, unit link ini kan, gitu kan. Alhamdulillah, saya nggak usah sebutkan kalau saya, alhamdulillah mudah-mudahan masih bertahan aja ini, alhamdulillah masih bagus. Ya. Dan, karena ini kan banyak sekali Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini kan, Ya. waduh ya kan, Ya. ya banyak sekali ini. Makanya saya bilang masyarakat ini harus jeli, harus hati-hati, Ya. lebih banyak bertanya, ya kan, berdiskusi sebelum menentukan mengambil suatu unit atau membeli atau menjadi nasabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Satuno di Bangsa TV. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa mencatat prestasi, mendorong kreasi, dan membangun motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang berisi literasi tentang asuransi, ya, termasuk perusahaan-perusahaan asuransi yang mendapat penghargaan. Karena cukup banyak kasus-kasus di bidang asuransi. Karena itu program ini kami beri judul Menjaga Marwah Asuransi Indonesia. Saya sudah bersama dengan anggota DPR RI Komisi 3 yang membadangi hukum, yaitu Bapak Andi Rio Idris Pajalangi SH MKN. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Bambang. Alhamdulillah baik Bapak. Semoga Pak Bambang juga sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Pak Andi ini termasuk anggota dewan yang vokal atau apa yang banyak bicara lah pokoknya di media. Nah, salah satu yang saya amati itu ketika meminta agar OJK dan polisi itu sungguh-sungguh menyelidiki kasus-kasus asuransi unit link. Itu apa yang terjadi? Ya, jadi gini Pak, ini kan saya mengatakan jangan sampai ada unsur penipuan di sini. Gitu. Jangan sampai ada unsur penipuan, dan itu artinya karena ini kan menjanjikan kan, ini kan unit link ini kan menjanjikan nilai kepada nasabah. Ya biasanya kalau menjanjikan begini ada nilai di sini berarti ada sesuatu. Berarti ada bisnis biasanya di sini. Nah, inilah yang perlu diawasi oleh OJK dalam hal ini yang memberikan izin atau yang mengawasi dalam hal bidang bisnis tersebut. Dalam hal kepolisian ya dalam hal penindakannya kalau ada terjadi masalah atau ada terjadi penipuan, ada terjadi penggelapan. Itu mungkin gambaran-gambarannya Pak yang saya bisa sampaikan. Ya, jadi memang kelihatannya unit link ini menjadi andalan pemasaran asuransi, terutama asuransi jiwa. Itu yang menyebabkan omset asuransi meningkat dengan tajam itu karena unit link. Karena kalau model dulu
asuransi itu cuma proteksi, tetapi kemudian digabung dengan investasi. Jadi orang tertarik kepada investasinya itu. Nah, Ya, menurut Pak Adi seperti apa sistem seperti itu? saya terus terang saja Pak, saya juga ada di situ Pak. Saya juga bagian daripada, mohon maaf, saya juga ada unit link. Saya kebetulan juga ada gitu loh. Iya, Ya, mudah-mudahan ya, alhamdulillah selama ini sih masih berjalan bagus. iya, Selama ini gitu Pak ya, iya, mudah-mudahan gitu kan. iya, Kadang-kadang kalau saya mau minta untuk penutupan dana ataupun apa cepat direspon gitu ya. iya, Mudah-mudahan ya. Dan selama ini saya masih berjalan Pak, masih iya, berjalan saya ini. Nah, saya berharap mudah-mudahan tidak ada unsur-unsur masih ada, mudah-mudahan saya berharap masih ada unsur kestabilan di dalam perusahaan ini gitu. iya, Karena yang takutnya ini kan ada yang namanya bisnis kan diputer ini kan Pak. Ini kan iya, dana masyarakat yang diputer kan, dihimpun gitu kan. iya, Karena tentunya kalau udah nggak bisa dihimpun, udah iya, nggak bisa diputer, udah kelabakan, udah kebanyakan. Nah iya, ini yang bahaya. Nah, itu iya. yang jadi itu. Saya terus terang saja Pak, saya ya mohon maaf, saya ada dalam waktu saya termasuk juga yang ada Nasabah. unit, ada nasabah unit di asuransi lah ya. Iya, Nah, saya termasuk nasabah Pak. iya. Jadi Tapi ya, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan. Malah saya uh, sudah korban. Kalau saya malah istri saya sudah korban malah. kalau Iya. Jiwasraya itu masalahnya karena ketika menginvestasikan investasinya yang tidak sehat. Jadi persoalannya di situ. Ya, Ya, ya betul. ya, Ya takutnya hal begini terjadi pada unit ya, yang lain. Pak. Karena kan enggak, karena kan mohon maaf rata-rata kan begitu, Pak. ya, ya. Ya kan? Jadi kan ya saya tahu pola itu kan semuanya begitu. Itu kalau nggak salah sekarang OJK membuat satu ketentuan ketika orang mau menutup polis itu perjanjiannya tidak cukup tertulis tapi harus direkam. Nah, jadi supaya sama-sama tahu apa yang diperjanjikan. Menurut Pak Andi gimana itu sekarang? Ya itu bagus Pak malah. Yang jelas kalau memang itu terjadi bagus karena selama ini kan hanya perjanjian tertulis saja. Ya. Ya, ya Nah, kalau saya itu langkah yang bagus yang dilakukan oleh JK apabila memang ada itu merekam itu bala salah satu bukti otentik yang bagus lah ya. untuk menjadi suatu alat kekuatan ke depan lah Nah, gitu. kalau menurut pengamatan Pak Andi, seberapa besar ya masalah ini? Karena kan sebagian sudah mulai muncul pada lapor di polisi dan sebagainya. Ya saya pikir mohon maaf Pak ini ya ini kan sudah menimbulkan sebenarnya dampak Ya, gitu loh. Ini saya mengatakan uh, bagi masyarakat itu memang ya, harus hati-hati memilih unit link kalau saya. ya, Harus hati-hati memilih unit link gitu kan. Ya memang kita harus jangan terpengaruh oleh yang namanya marketing gitu kan Pak ya, yang ya, namanya ya, ya godaan ataupun apa. Ini karena ini menjanjikan semua. ya, Nah, kita harus melihat kondisinya gitu loh, unit link ini kan, gitu kan. Alhamdulillah, saya nggak usah sebutkan kalau saya, alhamdulillah mudah-mudahan masih bertahan aja ini, alhamdulillah masih bagus. ya, Karena ini kan banyak sekali Pak, banyak sekali perusahaan-perusahaan ini kan, ya, waduh ya kan, ya. ya banyak sekali ini. Makanya saya bilang masyarakat ini harus jeli, harus hati-hati, lebih banyak bertanya, ya kan berdiskusi sebelum menentukan mengambil suatu unit atau membeli atau menjadi nasabah. Nah, kalau Jiwasraya malah agak lumayan ya, karena pemerintah menjamin. Jadi semua itu nanti dikembalikan oleh pemerintah, ada proses. Yang bahaya ini justru yang perusahaan-perusahaan yang
katakanlah swasta lah gitu. Kita ngejarnya agak susah itu. Karena Ya. tidak seperti simpanan di bank ada LPS-nya kan, asuransi itu nggak ada jaminannya. Ya, memang Pak, cuma ya nah itu saya bilang tadi Pak, saya sampaikan tadi bahwa ya memang kita harus ya hati-hati benar Pak memang. Ya, Dan ini perlu pengawasan yang serius dari OJK ya, gitu loh, sebagai memang lembaga yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk itu gitu. ya, Jadi ya kalau bisa OJK ini ya lebih banyak kepada pengawasan ataupun kepada pembinaan lah Pak ya. ya, Ya pembinaan, penindakan itu kan kerjasama dengan polisi begitu kan. Ya memang kalau memang agak-agak bagaimana ya beri peringatan lah ataupun apa namanya kan atau penutupan lah kalau memang sudah agak bahaya gitu kan merugikan begitu ya mending ditutup Pak. Tapi ya, sebelum ditutup ya harus selesaikan dulu lah mungkin anunya kan ganti ruginya semua kan ya kasihan iya, nasabah gitu loh Pak. iya, iya, Ya kalau yang enak kalau kayak pemerintah menjamin Pak itu kan tapi kan pemerintah lama menjamin Pak. iya, Kayak punya nasabah Jiwasraya ini kan ada dijanjikan sampai 5 tahun 10 tahun. iya, Iya Pak betul Pak. iya, iya, betul. Uang 1 miliar dijanjikan sampai 10 tahun baru baru bisa kembali uangnya kan. Sekarang mungkin yang agak repot karena semua itu kan diserahkan oleh OJK. OJK itu regulator juga sekaligus eksekutor kalau nggak salah. Jadi eh, bola itu sepenuhnya di tangan OJK. Nah, Betul. masalahnya siapa yang bisa mendesak-desak atau mengawasi OJK itu? Ya DPR Pak. Oh, DPR. Ya. DPR sebagai mitra kerja daripada OJK ya memang OJK ini kan memang lembaga tersendiri Pak ya yang Ya, diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk itu. ya, Artinya saya berharap ya DPR sebagai lembaga yang mempunyai kekuatan power begitu ya bisa bertindak gitu kan Pak, bisa mengambil sikap ya karena jangan sampai merugikan masyarakat gitu loh kasihan kan. ya, Dan yang mohon maaf ya jangan sampai ada kong kali kong lah. ya, Intinya begitu kan Pak. ya. Gitu kan. Jangan sampai ada sesuatu gitu loh kan antara OJK dengan ya itu yang jangan sampai saya nggak menurut jangan sampai gitu loh Pak. Ya. Tapi sampai saat ini, menurut Pak Rio, seperti apa ini OJK ini? Artinya, Ya kalau saya perlu sedikit eh, lebih tegas lah Pak. ya, Lebih tegas, lebih ketat dalam hal mengawasi semua unit-unit link ini gitu loh. Bukan cuma itu semua lah, semua lembaga keuangan, apa semua yang di bawah pengawasan OJK ini, karena terlalu banyak ini Pak. ya, Ya contohnya pinjam online ya, ini kan, nah ini kan juga ini kadang-kadang kan ini juga harus hati-hati Pak. Ini ya, juga harus diawasi oleh OJK semua nih kan. Ini ya, kan sudah merugikan masyarakat ini kan, ya, gitulah Pak. Itulah saya sampaikan sama contoh kecilnya kan begitu Pak. Ini ya, artinya terlewat sedikit gitu loh. ya. Ini Ini kan terlalu juga, banyaknya pinjol-pinjol yang ya. di luar yang tidak punya, yang mungkin juga ada juga yang mengatasnamakan yayasan atau apa ya. Ini yang perlu pengawasan daripada OJK gitu juga. Tapi ternyata polisi kan cukup hebat itu menangani pinjol itu. Terus langsung ketika OJK juga tidak bisa apa-apa ya, apalagi itu pinjol ilegal, akhirnya polisi mengambil alih dan beres itu. Nah, Ya, apakah asuransi ini kira-kira juga perlu seperti itu? bisa saja Pak, kenapa tidak? Ya, Atau polisi juga mempunyai kewenangan untuk itu. Kan ini ya, sudah merugikan nasabah gitu kan. ya, Ini kan sudah hukumnya kan sudah ya, merugikan gitu kan, merugikan masyarakat. ya, Nah, jadi sah-sah saja hukumnya kalau kita melapor. ya, Sama dengan yang dilakukan oleh pinjol-pinjol ini kan. ya, Ya kan? Pinjol-pinjol ini kan ya masyarakat sudah dirugikan, melaporlah kepada polisi ya polisi ya, bertindak. ya, Sama dengan yang asuransi ini.
Nantinya kalau memang OJK tidak bisa bertindak, ya pasti masyarakat akan melaporkan ke pihak berwenang gitu kan. Dan pasti akan ya. Sebenarnya paling bagus ini pengawasannya dari langsung kerjasama antara OJK dengan kepolisian yang paling matching, ini paling bagus, Pak. Ada sinergitas lah. Sekarang menurut ilmu kenotariatan ya, walaupun Pak Rio tadi sudah bilang banyak yang lupa gitu ya. Kalau perbankan itu kan akadnya itu notarial ya. Itu kalau asuransi apa enggak dipersyaratkan untuk itu ya? Enggak. Kalau saya lebih bagus, Pak. Kalau saya lebih bagus pakai notariat lah, pakai notaris lah. Artinya ya, kalau sekarang nggak ada persyaratan itu ya, Pak ya? Nggak ada, Pak. Ya saya tahu nggak ada. Ya saya tahu nggak ada, nggak tahu kalau yang saya tahu sih nggak ada ya, nggak tahu. Nah, tapi kalau saya sarankan lebih bagus ada. Ya, kalau begitu harus masuk undang-undang. Ya mau nggak mau, Pak. Ataupun minimal kebijakan lah, Pak. Kebijakan daripada antara OJK. Atau lembaga daripada asuransi tersebut yang punya keinginan sendiri gitu loh. Mungkin juga bisa karena asuransi itu kan mulai dari kelas yang paling kecil sampai paling besar. Kalau yang kecil juga kena kan mungkin tidak visible untuk anggarannya dan sebagainya. Mungkin dalam batas tertentu itu harus mulai notarial gitu ya mungkin idealnya. Betul Pak. Iya. Baik. Tapi kalau saran saya Pak lebih bagus pakai notarial Pak. Iya. Jadi semua pihak merasa terlindungi lah. Iya. Terutama nasabah. Dan juga dijaga kan, notaris kan juga mempertaruhkan kredibilitas untuk menjaga itu. Ya. Betul Pak. Baik, terima kasih sekali kepada Bapak Andi Rio Idris Padjalangi, SHMKN, anggota DPR RI Komisi 3 yang sudah banyak berbicara mengenai bagaimana mengantisipasi masalah-masalah yang menyangkut asuransi, terutama produk unit link yang sekarang masih menjadi wacana dan banyak kasus yang ternyata sudah mulai dilaporkan di kepolisian, dan juga praktek yang sudah terjadi misalnya menyangkut asuransi Jiwasraya. Kemudian ada usul mungkin akan lebih baik kalau perjanjian-perjanjian mengenai polis asuransi itu juga dijadikan akta notarial, artinya yang harus disahkan oleh seorang notaris, jadi lebih aman. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Andi Rio Idris Padjalangi, SHMKN, anggota Komisi 3 DPR RI. Semoga apa yang disampaikan akan memberi manfaat untuk kita semua, untuk kalangan asuransi, terutama oleh kalangan nasabah, dan juga menjadi perhatian OJK maupun kepolisian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.